A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita belajar bersama lagi di Rabuan kita di Hafara seperti biasa yang senantiasa menjadi sebuah wahana untuk kita sama-sama merefleksikan, berkontemplasi, menyadari gitu ya, dan mudah-mudahan Rabuan ini konsisten dan kita terus bersyukur karena semangat belajar kita masih selalu hadir gitu ya. Yang saya selalu mengulang-ulang bahwa semangat belajar itu juga bagian dari rejeki. Kalau kita mau bicara rejeki, dan kita patut syukuri karena dengan terus belajar, terus bertumbuh, terus berkembang, kita bisa mengalir dalam kehidupan ini. Siang hari ini seperti biasa teman-teman Ibu dan Bapak, kita akan belajar bersama lagi, kita akan membuka pikiran, membuka hati kita lagi, dan karena kemarin belum ada topik tertentu, jadi hari ini kita agak kembali ke pelajaran TK SD kali ya, kita belajar dari basic sedikit gitu. Kita akan berbicara tentang what is belief and what is reality gitu, dalam konteks bagaimana sih kita memaknai antara belief dan reality, dan nanti kita akan kaitkan dengan apa yang sudah kita bahas gitu ya. Kita udah bahas tentang Ramadan kemarin, kita bahas kurban lah. Tapi saya rasa kita turning back gitu ya, kita akan masuk ke dalam kesadaran bermusyahadah gitu ya, kita dalam konteks dalam menyaksikan gitu. Jadi santai, relax seperti biasa, kita belajar bareng gitu. Dan sebelum mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak seperti biasa supaya kita hadir utuh di sini saat ini. Santai, relax, pikirannya tidak terlalu sibuk, yang senantiasa kita hadir utuh di sini saat ini. Hening sejenak, dipersilahkan. Terima kasih, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini untuk kita sama-sama belajar, dan saya selalu mendisklaimer di awal bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari, menggurui, bukan paling benar juga, bukan paling tahu gitu ya, tapi kita sama-sama sharing untuk melengkapi puzzle-puzzle pengetahuan. Tentu saja yang kita harapkan juga tidak hanya stay dalam pengetahuan, tapi kita bisa aplikasikan dalam experience kita, dan yang paling pasti akan lebih memaknai dari kehidupan gitu ya. Banyak orang yang bicara bahwa wasting time gitu, Ibu dan Bapak, teman-teman. Jangan lupa bahwa yang kita wasting kan, yang kita abaikan atau yang kita hamburkan tuh bukan time sih, tapi wasting life gitu ya. Jadi jangan sampai wasting life gitu, karena kita nggak bisa mensyukuri, katakanlah nggak bisa menikmati, nggak bisa mengalir karena not about time-nya, tetapi ya this is life gitu. Hidup adalah keberkahan yang ya jangan disia-siakan gitu. So we start to not wasting life gitu ya intinya. Nah, berbicara tentang ini, mungkin kita masuk ke modulasi baru kali ya, dan kita start from begin lah gitu ya. Kadang kita perlu untuk sedikit membumi gitu, untuk membahas hal-hal yang saya rasa penting untuk kita elaborasi ulang gitu, karena kemarin topiknya udah melangit semua gitu ya, dengan bintang tamu yang hadir ke kita, dengan pembelajaran yang hadir ke kita. Jadi saya rasa siang hari ini kita get back untuk earthing gitu, kita kembali membumi sesaat gitu untuk kita belajar barengan. Oke ya, seperti biasa teman-teman Ibu dan Bapak, jangan serius-serius amat, kita santai aja, relax, enjoy. Anytime ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau didiskusikan, boleh lewat chat, raise hand juga oke, karena pada dasarnya kita semua adalah berdialog gitu intinya. Oke. Ibu dan Bapak, teman-teman semua, mungkin saya akan mengawali dulu dengan konteks ini hal yang menarik ya. Jadi saya rasa
Ini penting banget untuk kita, karena banyak banget sih pertanyaannya, jadi banyak pertanyaan banget tentang kalimat ini gitu. Mungkin kalau dalam perspektif Quran ini sering disebut dengan kata-kata gini, Ibu Bapak, gitu ya. Jadi di surat 3 ayat 19 itu ada kalimat yang menarik begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Ini tuh lagi agak nggak tahu kenapa akhir-akhir ini trending banget pertanyaan ke saya gitu ya, khususnya yang mempertanyakan tentang sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam gitu. Nah, pada sudut pandang yang sederhana, ini kalau kita hanya melihat dalam konteks identitas gitu ya, kira-kira, ya ini jadi nggak fair gitu ya, jadi nggak fair gitu. Artinya, yang diridhoi itu hanyalah orang yang identitasnya Islam gitu. Nah, kalau kita berbicara lebih dalam lagi, Ibu Bapak, katakanlah ada orang di North Pole gitu ya, di kutub utara, yang dia nggak pernah ketemu sama Quran, nggak pernah ketemu sama ustadz Islam, nggak pernah ketemu sama pembelajar-pembelajar Islam, dan dia seumur hidupnya nggak pernah tahu apa-apa tentang Islam, Quran, apapun gitu ya, ajaran-ajaran Islam gitu. Pertanyaannya gimana gitu ya. Jadi kalau kita berbicara agak lebih dalam lagi, yang penting untuk kita maknai di sini apa sih sebenarnya gitu. Itu yang pertama gitu. Oke ya, supaya kita jadi jangan sempit gitu. Dan kita udah bahas ulang-ulang beda antara Islam secara identitas dan Islam secara kesadaran gitu. Itu totally different gitu ya kira-kira. Di satu sisi 45 ayat 20-nya mengatakan hadza baso irulinasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Dan kalau kenapa mengutip Quran, ya kita jangan sensitif banget bahwa Quran itu pedoman untuk orang Islam gitu misalnya. Enggak kan? Karena di sini dikatakan Quran pedoman bagi manusia gitu. Bahkan kalau kita melihat dari perspektif rukun iman, kita penting untuk mengimani semua kitab gitu misalnya. Nah akhirnya ketika kita tidak luas memandang sesuatu, kita jadi agak sensitif gitu. Begitu ada orang ngelihat saya baca Injil, pertanyaannya, Bu, pindah Kristen sekarang gitu misalnya. Atau baca apa Vedanta atau apa, itu perspektifnya jadi sempit gitu. Kenapa? Karena ada limitasi data yang emang sempit juga gitu intinya. Jadi nanti kita akan mengerti, Ibu dan Bapak teman-teman semua, ketika data kita terlimitasi dengan tertentu gitu ya, kita akan sulit menerima banyak perbedaan gitu. Padahal di satu sisi, kalau kita berbicara lagi dalam konteks hukum semesta lah ya, kalau kita bicara hukum semesta, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Perbedaan itu adalah fitrah gitu. Dan perbedaan itu pasti selalu terjadi gitu. Makanya sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat gitu. Nah yang agak susah diterima sekarang adalah pendapatku harus diterima sama orang lain gitu. Dan aku tidak menerima pendapat orang lain. Kenapa? Karena beda. Karena terlalu menjudge bahwa dia salah, aku benar gitu. Nah pertanyaannya benar salah ini dinilai dari apa sih gitu. Gitu ya. Yang jangan-jangan nanti kita terjebak dalam dualitas benar atau salah, dengan kapasitas limitasi kita yang rendah, menyalahkan. Yang akhirnya tanpa sadar kitanya jadi nggak bertumbuh gitu. Makanya kan menua itu pasti, tapi mendewasa itu pilihan. Tidak semua yang menua itu mendewasa. Dan sekarang ketika bicara bahwa aku udah berubah, iya, tapi berubah tuh belum tentu bertumbuh gitu. Jadi kalau cuman berubah pakaian dari hitam-hitam jadi putih-putih, berubah sih. Tapi pertanyaannya bertumbuh atau enggak gitu. Gitu ya. Nah makanya nanti kita berbicara dalam konteks di sini kenapa kita back to earth gitu. Nah kita mulai dari perspektif gitu. Bahwa Islam sangat kaitan erat dengan yang namanya syahadat. Dan syahadat ini menyaksikan, bersaksi gitu. Dan ini agak jarang diulas lagi karena merasa ketika kita udah syahadat, udah gitu. Secara legalisasi jadi orang yang agamanya Islam ya oke gitu. Tetapi kalau kita tidak pernah dalam tanda petik memperbaharui syahadat kita, penyaksian kita, jangan-jangan kita memang sudah terlimitasi lah gitu. Terlimitasi oleh banyak hal gitu. Nah artinya nanti kita mengerti bahwa salah satu makna Islam itu kan juga total surrender gitu. To liberate gitu. Justru dalam kehidupan ini kita penting untuk membebaskan diri kita dari limitasi-limitasi itu gitu. Karena nanti tanpa disadari ketika kita ada dalam limitasi, ya udah kita terlimit. Terlimit dari apa nanti?
Yang paling esensial adalah terlimit oleh belief system kita gitu. Makanya saya kasih judul di pertemuan siang hari ini adalah what is belief, what is reality. Apa sih kepercayaan dan apa sih realitas gitu. Yang jangan-jangan kita susah melihat realitas karena nggak sadar di mata kita ada kontak lens kepercayaan gitu. Jadi karena kontak lensnya ini nggak kelihatan, kerasa nggak kepake, tapi kita memandang sesuatu tuh jadi terlimitasi oleh kepercayaan-kepercayaan kita gitu. Yang akhirnya begitu kita dalam konteks ya itu tadi ya, terlimitasi tadi, yang akhirnya kita jadi nggak terlalu luas dalam memandang kehidupan gitu. Ya, jadi saya rasa prolognya itu teman-teman Ibu dan Bapak. Jadi saya rasa siang hari ini kita sama-sama belajar untuk apa ya, lebih untuk masuk ke dalam memahami dan mengenal kembali what we believe gitu. Gitu ya, makanya nanti di Quran kalau di dalam bahasa Inggris kenapa disebut hai orang beriman, kenapa disebut hai believers gitu. Karena believers ini penting untuk melakukan sebuah aksi-aksi, apapun itu yang disebut dengan ritual, untuk menjadi level yang lebih tinggi disebut dengan yang namanya takwa gitu. Karena believer belum tentu takwa. Takwa itu nanti total acceptance-nya tinggi, dan dia selalu aware atau selalu waspada terhadap belief systemnya dia gitu. Karena nanti kita tahu bahwa kita ini nanti pertama creating belief, tapi setelah belief itu jadi, belief ini nanti yang akan membuat atau yang akan membatasi kita gitu. Jadi si belief yang creating kita akhirnya. Jadi akhirnya kita nggak punya kekuatan gitu. Gitu ya. Nah jadi saya rasa apa namanya, variabel-variabel pembahasan kita di seputar itu, teman-teman, Ibu dan Bapak siang hari ini. Jadi kita lebih apa ya, lebih membumikan lagi dalam konteks musyahadah misalkan, sholat misalkan, Ramadan, puasa gitu, sampai haji kita udah bahas ya. Jadi kadang mentok di haji beres, tapi padahal lupa gitu bahwa kita perlu recycle lagi dari haji juga balik lagi ke syahadat dong gitu. Karena itu semua nggak pernah selesai gitu. Itu semua adalah looping atau perputaran ilaihi rojiun setiap saat yang berputar lagi gitu. Makanya kalau dalam perspektif ini ya nggak ada yang udah Islam sih sekarang gitu. Semuanya berusaha menjadi Islam. Gitu ya. Meskipun KTP kita Islam, identitasnya iya. Tetapi kesadarannya belum tentu gitu. Nah begitu kita lupa bahwa yang terpenting adalah kesadarannya, kita berantem dari konteks identitas. Maka beda mazhab bisa berantem, kunut nggak kunut bisa ribut gitu. Idul Adhanya hari ini sama besok ribut juga gitu. Karena kenapa? Ya itu tadi, kontak lensnya lupa dilepas gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat clear, nggak bisa melihat dengan jelas gitu kira-kira. Oke ya teman-teman ya, Ibu Bapak ya. Jadi ya ini namanya juga pelajaran TK ya, santai aja, relax, kita back to basic gitu. Jadi kita akan berbicara dalam konteks hal dalam apa sih belief, apa sih reality gitu. Ya, to be simple aja teman-teman Ibu Bapak. Kita simulasi ya supaya mudah gitu. Nah, ini teman-teman Ibu Bapak pasti lagi ngelihat satu gambar. Ya, kalau bisa ngelihat gambarnya boleh dikasih sign jempol kah atau oke kah atau di chat boleh gitu supaya kelihatan. Oke ya, teman-teman bisa ngelihat ya ada gambar di sini. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Dah, to be simple aja. Teman-teman di sini atau semuanya yang hadir gitu ya, ngelihat gelas ini tuh penuh, setengah kosong, atau apa sih gitu. Tuh ya, saya rasa yang hadir, beberapa puluh yang hadir punya perspektif yang beda-beda gitu. Kita ngelihat yang faktor atas, oh ini kosong, oh ini setengah gitu. Gitu ya. Dan ketika kita ngelihat ini pasti kita memiliki multi perspektif gitu. Tuh ada yang jawab setengah gitu. Boleh dikasih komentar ya, jawaban gitu. Iya. Pertanyaannya apakah gelas ini benar-benar cuma setengah? Gitu ya. Nah pertanyaannya kalau kita berbicara isi, ya balik lagi ya. Kalau kita bicara isinya hanya ngelihat air, lupa bahwa ini juga adalah bagian dari udara gitu. Gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat partikel udaranya ya nggak ada yang kosong karena yang kosong juga terisi oleh udara gitu kira-kira. Gitu ya. Makanya nanti pertanyaannya begini. Ini yang mana nih? Empty kah
Full kah? Dan ini tergantung dari sudut pandang kita ngelihat gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita hanya ngelihat ini hanya faktor air yang ininya kosong terus, ya dalam tanda petik berarti sudut pandang kita yang melihat ini adalah kosong gitu. Karena kita tidak menyadari di sini adalah sebetulnya terisi oleh udara gitu intinya. Nah itulah kenapa kita berbicara bahwa daripada sibuk merubah dunia, mending merubah cara berpikir gitu. Mending merubah sudut pandang, jarak pandang, karena itu akan sangat memengaruhi gitu. Ketika ada orang di atas gunung, ngelihat orang yang di bawah tuh kecil banget. Jadi ketika ada dia di atas, suka mengecilkan yang di bawah gitu. Tapi kadang-kadang yang di atas gunung juga lupa, dia dilihat dari bawah juga kecil sih sebenarnya gitu. Ya sama-sama aja gitu. Gitu ya. Berarti kalau kita nggak waspada dari sudut pandang, jarak pandang, kesadaran, ini kita akan dibutakan dengan perspektif gitu, persepsi gitu. Dimana kalau kita berbicara masalah persepsi itu nanti kita akan melihat bahwa ya sudut pandangku gitu. Ya aku ngelihatnya. Tapi kita jangan lupa bahwa aku melihat, orang lain melihat, dua-duanya punya sudut pandang yang berbeda gitu intinya. Dan ini kalau kita nggak menggunakan kesadaran, yang ada adalah berantem gitu. Nggak bisa, ini setengah kok. Iya, karena kamu nggak ngelihat di sini ada udara gitu. Tapi kalau orang ngelihatnya holistik bahwa di sini ngelihatnya ada udara dan di sini ada air, dia nggak pernah ngelihat kosong. Dia akan selalu melihat itu full gitu. Pun ini gelasnya sekosong-kosongnya nggak ada apa-apa, apakah dia benar-benar kosong? Ya mungkin dari air iya gitu. Pertanyaan, berarti kosong itu apakah isi? Apakah isi itu adalah kosong gitu misalnya? Kan ada pepatah ya, kosong itu isi. Ketika kamu kosong, kamu akan terisi gitu. Ketika kamu terisi, kamu akan semakin kosong gitu. Semakin menyadari ketika terisi knowledge, semakin sadar bahwa betapa kosongnya aku gitu. Betapa aku nggak tahu apa-apa. Gitu. Nah artinya ini kan semua jadi dialektika dalam hidup gitu ya. Dalam memandang sesuatu gitu. Itulah kenapa pentingnya wisdom gitu. Ketika kita melihat dalam konteks bijaksana, kita nggak cepat menilai dulu gitu. Kebayang nggak begitu saya yakin bahwa ini gelasnya setengah, ada orang ngomong ini isinya penuh, udah tuh berantem yang ada gitu. Gitu ya. Dan ini nanti akan sangat berkaitan erat sama apa? Belief system. Dalam konteks let's say agama gitu. Dan nanti katakanlah juga satu satu roots agama gitu misalnya, beda perspektif berantem, beda kitab marah gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan kita tidak melihat realitasnya gitu. Yang kita lihat adalah persepsi kita terhadap realitas. Gitu ya. Makanya kenapa konteks aku bersaksi itu bukan aku menilai, bukan. Tapi aku hanya menyaksikan. Karena nanti kita lihat dan kita mengerti bahwa kita ini jarang sekali melihat seapa adanya gitu. Kenapa? Karena kita lupa nyopotin kontak lens persepsi yang itu udah nempel terus di mata kita gitu. Saking antara mata sama kontak lens gak ada jarak, kita nggak kerasa ngelihat segala sesuatu itu tidak apa adanya. Akhirnya jadi apa? Judgment. Merendahkan. Mengkafirkan. Datang dari mana? Belief kita. Makanya penting sekali kita untuk mulai recalibrating our belief misalkan. Recalibrating sudut pandang kita. Karena begitu kita tidak bisa mengkalibrasi ini, ya chaotic gitu. Ya, jadi ini contoh sederhana aja dulu untuk kita melihat bahwa sesederhana antara gelas setengah kosong, ada orang ngomong, enggak ini setengah kosong, enggak setengah penuh, udah bisa berantem tuh. Penuh tuh apa sih, kosong tuh apa? Enggak kok ini penuh semuanya, kenapa? Karena yang kosong ini diisi oleh udara, enggak salah juga gitu. Jadi variabel kebenaran tuh enggak ada batasnya gitu. Makanya kembali ke perspektif Quran gitu ya, kan kita nggak disuruh berlomba-lomba dalam kebenaran gitu. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena kebenaran kita siang hari ini bisa basi, besok expired, besok yang baru gitu.
gitu ya. Makanya dia selalu dinamis. Nah, bahayanya kalau kita berhenti, kita kehilangan kedinamisan itu. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, orang yang salah tuh yang gimana sih? Simpel jawabannya, yang ngerasa benar. Gitu. Padahal kebenaran itu sekali lagi nggak bisa digeneralkan. Ya meskipun nanti kita ngerti kebenaran yang menjadi sebuah yang diiyahkan oleh society dijadikan norma, dijadikan hukum, yaitu menjadi sesuatu sistem lah, gitulah kira-kira. Tapi dalam sudut pandang ini, yang penting untuk kita renungkan, yang penting untuk kita sadari, kita punya perbedaan sudut pandang, gitu intinya. Itu satu. Sekarang yang kedua nih. Nah, ini ada satu gambar nih. Gambarnya ini. Satu loh. Tapi teman-teman ibu bapak ngelihat gambar apa ini? Itu pasti punya sudut pandang yang berbeda, punya realitas ya, persepsi yang berbeda gitu. Padahal one reality, many perception gitu. Gitu ya, realitasnya gambar, tapi persepsinya tergantung dari data memori yang ada di dalam diri kita. Ya, ada yang ngejawab kelinci, ada yang ngejawab bebek, ada yang ngejawab kelinci dan bebek, dan seterusnya gitu. Nah, terus pertanyaannya sekarang yang benar yang mana gitu? Itu kalau yang kekeh lah ya bahasanya gitu. Enggak, ini kelinci. Coba kamu ngelihat lagi lebih benar. Jangan-jangan mungkin dia ngelihatnya terlalu dekat, agak ngelihat jauh dikit. Oh iya ya, ini asalnya nggak kelihatan ada paruh nih. Oh iya ya, ini juga bebek ya. Nah, gitu kira-kira. Gitu ya, makanya ya itu tadi gitu. Kenapa kekuatan menyaksikan itu penting banget? Kan kalau kita tidak musyahadah, kalau kita tidak bersaksi, kita cepat banget judgment. Dan nanti kita akan ngerti. Judgment yang cepat itu memang karena terlatih gitu. Dan itu sistemik. Gitu ya, karena nanti kita mengerti ada alam sadar, ada alam bawah sadar, di mana program yang paling besar di bawah sadar, di mana di situ banyak hal, nanti kita bahas pelan-pelan. So itulah kenapa pentingnya, coba stay calm, saksikan. Kalau kita jadi pengamat dulu, kita nggak akan langsung loncat untuk judgment gitu. Nah, mengamati ini kadang-kadang kelewat karena kenapa? Udah pengen ngejudge, udah pengen ngesalahin. Kenapa? Karena ngerasa saya benar gitu. Dan ketika ngerasa saya benar yang lain salah, tanpa sadar kita dibutakan oleh kebenaran yang kita anggap itu benar. Akhirnya nggak tumbuh gitu. Chaos gitu. Ya susah gitu dalam konteks ketika kita nanti berbicara dalam aliran kehidupan, ya susah gitu. Gitu ya. Ini lebih colorful lagi gitu. Nah, misalnya. Ini gambar apa sih gitu? Oh, ini gambar dua orang, laki-laki dan perempuan bisa. Ada orang yang ngelihat botolnya, ada orang yang ngelihat gitarnya, ada orang yang ngelihat perempuan yang di sini gitu. Tapi begitu agak dikecilin lagi, gitu misalnya. Oh, ini tuh gambar kakek-kakek sama nenek-nenek lagi berhadapan gitu misalnya. Tapi begitu kita getting wide lagi, lebih dalam lagi gitu misalnya. Oh, ini ada laki-laki berkumis gitu. Dan laki-laki berkumis ini nggak kelihatan ketika sudut pandang kita ada di sini gitu misalnya. Tapi begitu kita mulai sadar ketika pola pikir, pola sudut pandang, jarak pandang kita udah mulai dalam dan luas, mau dikecilin gimana pun si laki-laki berkumis tadi tetap kelihatan kan. Karena kita udah aware gitu. Udah takwa lah bahasanya. Pertanyaan, di sudut pandang mana kita melihat? Apakah di sudut pandang perempuan yang di sini? Apakah di sudut pandang botol yang di sini? Apakah di gitarnya? Apakah di laki-lakinya? Apakah di perempuannya? Ini variabel yang tidak terhingga, gitu intinya. Ya, sampai sini oke ya teman-teman ya, ibu bapak ya. Jadi itulah kenapa pentingnya step back for a while gitu. Which is dalam perspektif Islam disuruh Ramadan gitu. Kamu Ramadan deh gitu. Jangan kompulsif mulu, nyalahin aja gitu. Merendahkan aja gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan
sudut pandangnya nggak terlalu clear gitu. Ini kalau cuma yakin bahwa ada dua perempuan, dua orang yang lagi berhadapan dan dia nggak ngelihat sisi yang lainnya, seumur-umur dia akan punya perspektif di situ gitu. Udah gitu nanti ditutup pakai belief lagi. Saya percaya ini cuma dua gambar. Di luar itu semua neraka. Nah, udah tuh. Critical thinking seseorang akhirnya ketutup tuh. Udah, pokoknya mau itu ada gambar yang lain juga, pokoknya belief saya ini cuma ada dua gambar. Selesai. Nah, itulah yang disebut believer tadi gitu. Makanya high believer, kamu puasa misalnya kalau dalam perspektif puasa, supaya kamu jadi takwa. Supaya kamu jadi luas deh gitu. Kan orang Islam yang disuruh ke Mekah haji bukan ketemu Tuhan di Mekah, bukan. Suruh main jauh sebenarnya. Main dong agak jauh. Supaya tahu bahwa, oh banyak perbedaan ya ternyata gitu. Ketika kita memiliki wawasan dan cakrawala yang lebih luas, kita memiliki sudut pandang yang lebih luas lagi gitu. Makanya kalau orang mainnya di kampung-kampung itu terus, di sekampung, yang dia cuma tahu kebenaran di situ gitu. Nanti begitu ada mengatakan kebenaran yang lain yang berbeda, disalahin gitu. Gitu ya, makanya kalau dalam cerita ada katak di dalam sumur yang seumur hidupnya belajar di sumur gitu. Karena dia tuh cuma tahu wilayah sumur aja. SD di sumur, TK, SMP di sumur, sampai profesor-profesor sumur yang seputaran itu aja udah. Terus suatu saat ada burung bangau yang mampir ke situ ngasih tahu, woi ada langit yang biru. Wah salah, ini pernah ngelihat langit biru kok gitu. Karena dia sangat yakin dengan, ya balik lagi ya, sudut pandang yang terbatasnya, menegasikan semuanya gitu. Ya si burung cuman bilang, ya kalau kamu mau lihat, naik aja ke sini gitu. Saya bawa terbang. Nah ketika dia menurunkan ego dan dia mau naik, dan dia lihat dari sudut pandang perspektif yang lebih luas, gitu ya. Bird's eye perspektif lah bahasanya. Ya ampun, yang saya tahu tuh kecil banget ya ternyata gitu. Makanya di 1276 tuh dibilang bahwa di atas langit tuh ada langit gitu. Bahwa pengetahuan itu kan ya dalam konteks ya ada yang lebih berpengetahuan gitu. Dalam artian ya itulah kenapa kita sadar bahwa kita tuh terlimitasi gitu. Teman-teman, Ibu dan Bapak, kita tahu semua perpustakaan sebumi. Kita tuh tetap debunya bumi gitu. Apa sih yang kita tahu tentang multiverse ini gitu misalkan? Nothing gitu sebenarnya. Kita tuh cuman pop up lah gitu. Gitu ya kira-kira. Nah jadi, kenapa ini penting untuk kita renungkan dan untuk kita bahas gitu. Misunderstanding kan gara-gara kita menyeragamkan, kita harus ngelihat dari sudut pandang ini gitu. Dan kita tidak punya toleransi dilihat dari sudut pandang yang lain gitu. Ya apalagi kita cuma didongengin. Anak kecil cuma didongengin tentang singa, yang dia ngelihat singa dari buku gambarnya, dia akan ngelihat bahwa oh lucu ya gitu dongeng. Tapi begitu dia diajak ke kebun binatang ngelihat singa aslinya kan takut gitu sebenarnya. Oh ini toh gitu. Jangan-jangan selama ini cuma didongengin, percaya dengan dongengnya, percaya dengan kisahnya gitu. Akhirnya jadi dininabobokan gitu misalnya. Tapi kita jadi tidak bisa menerima realitas gitu. Nah kan menarik ya bahwa Islam sejati adalah bagaimana total menerima sang realitas. Karena kalau kita berbicara dalam sudut pandang bahasa, ketika kita bicara tentang Allah, sesuatu yang depannya pakai al itu kan the, Al-Quran, the book gitu misalkan. Lah itu kan artinya the reality gitu. Realitas itu kan apa adanya, segala sesuatu tanpa konsep gitu. Gitu ya. Jadi daripada kita merubah dunia di luar dalam tanda petik ya, yang penting juga bagaimana kita merubah sudut pandang gitu. So itulah kenapa happiness is your choice. Sadness juga adalah your choice. Kalau ngelihat dari sudut pandang yang gelas tadi kosong, ada sadnya sih kenapa udah kosong gitu. Tapi kalau kita ngelihat holistik, ya pilihan juga gitu. Makanya di surat 4 ayat 170 tuh semua tentang pilihan. Your choices gitu. Makanya kekuatan memilih ini penting. Nah pertanyaannya kekuatan memilih ini datang dari mana gitu. Atau emang kita nggak punya pilihan. Kenapa?
kita dikuasai oleh belief system kita yang kita nggak punya pilihan lagi gitu. Seakan-akan nggak punya pilihan lagi. Kenapa? Karena udah jadi otomatis. Beda, salah. Nggak sama dengan aku, sesat. Itu kan kita udah benar-benar melepaskan kekuatan diri terhadap sebuah belief yang udah mengontrol diri kita gitu. Robotik sistem kitanya aktif terus gitu. Jadi kita nggak punya kontrol terhadap diri sebenarnya. Jadi kita ngerasa bahwa diri kita adalah merdeka, bebas, padahal kita dikurung oleh kebiasaan. Kita dikurung oleh belief kita. Dilimitasi oleh pengetahuan kita. Akhirnya kita dengan pemikiran yang sama, dengan kadar kesadaran yang sama, tapi tiap hari pengen hasil yang berbeda, kan nggak mungkin ya. Kan Einstein aja ngomong bahwa insanity, gila, itu pengen hasil beda, tapi mikirnya di situ-situ terus gitu. Sudut pandang, jarak pandangnya di situ-situ terus gitu. Nah maka, once kita mulai menyadari, ya ini gambar-gambar ini untuk memudahkan aja gitu teman-teman, ibu bapak, bahwa jangan terlalu terkontrol oleh belief system kita yang bahkan beliefnya jangan-jangan juga nggak dibuktikan dalam experience gitu. Kita tuh mudah percaya tanpa realitas, dalam tanda petik ya, mudah percaya tanpa experience gitu. Maka dalam perspektif ini nanti kita akan mengerti, disitulah pentingnya untuk kita masuk ke dalam wilayah kesadaran gitu. Oke ya, mudah-mudahan after ini tuh jadi nggak banyak nyalahin orang, nggak banyak ngerendahin, nggak banyak ini itu, karena kenapa? Tar dulu gitu. Step back for a while gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita kasih contoh, nanti kita bicara tentang the truth ya. Nah ini menarik juga nih, tapi kita coret-coret dulu sedikit gitu. Oke. Nah, sekarang gini teman-teman, ibu dan bapak. Kan kalau kita bicara dalam wilayah ini, dalam konteks teologis Islam lah ya, perspektif Islam gitu. Kenapa di situ ada kata-kata syahadat gitu. Di mana ada kata aku bersaksi. Berarti aku menjadi sang saksi. Clear ya? Dan ketika kita menyaksikan sesuatu, ini aja misalnya, ini adalah kita bicara tentang objek. Kita sadari dulu bahwa setiap objek itu netral. Setiap di luar diri kita itu netral. Ya, netral aja. Karena dia tidak menjadi netral karena dilekatkan sesuatu terhadap pikiran kita, di mana itu kita memandang seseorang bisa jadi naik, bisa jadi buruk. Maka ya nggak perlu juga look up, nggak perlu juga look down gitu. Kenapa? Mengidolakan banget suatu saat nanti dia berubah jadi bete banget gitu. Apalagi merendahkan. Gitu ya. Makanya don't look up, don't look down. Kenapa? Karena what it is. Gitu. Secara objektif. Makanya nanti kita bagi dua bahwa realitas, ada realitas secara objektif, ada realitas secara subjektif. Dan nanti kita ngerti bahwa realitas subjektif ini diisi oleh yang namanya belief. Akhirnya si objektif ini tidak menjadi objektif karena ada belief yang memasukkan ke dalam realitas kita, di mana nanti kita akan melihat dengan yang namanya persepsi. Akhirnya apa? Aku tidak melihat apa adanya, tapi aku melihat apa akunya. Ah, gitu. Makanya kita bisa ngerendahin orang gitu. Ya aku ngelihatnya dia nggak bagus. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ini, itu. Dia ngambil data tuh. Di belief system dia. Makanya anak yang dididik sama orang tuanya dan mengatakan bahwa, nah di luar agama kamu semua neraka. Belief tuh. Mau gimana pun orang di luarnya, gimana pun nggak sesuai dengan kelompoknya dia, karena beliefnya udah masuk ke dalam konteks kontak lens sudut pandangnya, udah. Kenetralannya jadi hilang. N-nya bukan jadi netral, tapi jadi neraka gitu intinya.
Gitu ya. Jadi ini penting banget untuk kita renungkan gitu. Karena selama ini kita ngelihat apa dan lain-lain, secara tanpa sadar, emang kita udah langsung masuk ke dalam database memori kita. Dan database memori kita itu intinya adalah kumpulan belief salah satunya. Dan begitu si database-nya nggak pernah bisa di-reprogramming, ya kita hanya akan ada di value itu terus gitu. Kita hanya akan looping di nilai hidup atau di kesadaran atau di pola kehidupan di situ-situ terus gitu intinya. Gitu ya. Makanya nanti kita mengerti begitu kita mulai masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam, itu non-duality. Old belief itu penting untuk di breaking gitu. Dihancurkan dalam tanda petik. Makanya, oh believers, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu siam dong. La'alakum tatakun. Takwa. Siapa orang yang takwa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Enggak ada ragu lagi di situ gitu. Kenapa? Karena di sini bukan pada belief-nya tapi pada experience-nya. Berarti dia sudah mengalam. Makanya orang yang sudah mengalam dia punya pengalaman. Dan alam ini artinya sign atau tanda. Dan tanda ini penting untuk dibaca disebut ikro gitu kira-kira. Maka teman-teman ibu bapak kalau ketemu teman baru ditanya, ibu alamatnya di mana? Nah tandanya di mana? Supaya nggak nyasar gitu. Nah disitulah nanti kita penting untuk selalu membaca tanda. Nah tetapi kalau kita udah ada old belief terhadap tanda tertentu, Natal dan Maulid jadi berantem. Enggak, Natal tuh Kristen banget gitu. Sejak kapan bahasa punya agama ya gitu. Akhirnya jadi sensitif gitu. Oh itu lagunya orang ini, oh gimana sih gitu. Lagunya itu gitu. Dua-duanya bangunan yang dibangun pakai batu bata, yang satu namanya masjid, yang satu namanya gereja. Dua-duanya batu bata, berantem. Coba. Dari mana? Belief. Melepaskan nilai objeknya. Melepaskan apa adanya dengan apa akunya. Makanya salah satu aku di sini adalah ilah gitu. Asyhadu alla ilah. Seapa adanya adalah Allah gitu. Makanya sering kalau kita dengar, lepaskan dong keakuannya. Itulah yang disebut detachment. Dan ini nanti melekat gitu. Wow, belief itu kan melekat banget. Berarti kalau melekat selain kepada Allah disebut apa? Ya musyrik lah. Jadi musyrik itu bukan masalah patungnya, berhalanya patung. Bukan, berhala terbesar itu adalah keakuan. Yang akhirnya jadi muncul yang namanya kemelekatan gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini saya rasa penting untuk kita elaborasi gitu. Penting untuk kita dalami dalam konteks, oh iya ya, bahwa konteks syahadat ini bukan hanya sesuatu yang diomongin aja gitu, diucapkan aja. Makanya kenapa diulang-ulang dalam sholat 5 waktu gitu misalnya. Ya balik lagi sih, konteksnya itu hanya dalam wilayah, apa ya, kebiasaan. Hanya dalam wilayah sesuatu yang udah dibiasakan gitu. Dan nanti Islamnya kita mengenal dalam konteks identitas. Ya tapi nggak apa-apa juga ya, karena setiap kesadaran orang beda-beda gitu. Tapi at least pengaliran dalam hidup. Makanya teman-teman, ibu bapak, surga itu selalu digambarkan dengan mengalirnya air. Kita nggak akan bisa mendapatkan suasana surga kalau kemelekatan terhadap sesuatunya kuat. Akhirnya kita nggak mengalir. Tapi sorry nih, bagus banget dengan kata mengalir aja. Iya, tapi mengalir itu juga harus punya orientasi gitu. Yang mengalir tanpa orientasi juga jadi nggak jelas gitu. Gitu ya, jadi flowing bukan berarti nggak punya orientasi gitu. Ya orientasinya jelas, mau kemana kita misalkan. Nah ketika orientasinya jelas mau kemana, semua partikel menuju ke situnya, akhirnya reprogramming. Karena nanti kita ngerti kita banyak berantem sama diri sendiri sih sebenarnya. Saya pengen deh itu, di satu sisi pengen, tapi baper kayaknya nggak mungkin deh. Lah, tadi pengen, terus ngomong nggak mungkin. Begitu kita ngomong nggak mungkin, kita lagi ngomong aku nggak mau. Kan bingung ya. Yang satu sisi mau, yang satu ngomong nggak mau gitu. Jadi berantem terus gitu.
Nah, ini kita jadi nggak holistik. Nah, ini jadi nyalahin semua, cita-citaku tidak terkabul. Iyalah, setiap punya cita-cita, 2 langkah ganti cita-cita. 2 langkah ganti cita-cita. Aku mau menuju kepada destinasi, ke Bali misalnya. Nggak nyampe, iya setiap 2 kilometer ganti destinasi gitu. Gimana? Gitu ya. Nah itu nanti dalam perspektif pentingnya persistence atau istiqomah, sumastakomu gitu. Nah berarti kan kita penting untuk getting clear what we want. Yang kadang-kadang kita tuh nggak tahu apa sih yang kita mau sebenarnya gitu. Saking banyak mau gitu. Gitu ya. Yang akhirnya jadi chaotic. Jadi kita nggak punya stable platform. Nah platformnya nggak stabil, ya balik lagi tuh. Jadi kita terombang-ambing. Jadi ya balik lagi sih. Semua adalah proses pembelajaran gitu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi satu dulu nih, ini penting dulu nih untuk kita sadari. Jadi bermusyahadah ini konteksnya adalah bersaksi seapa adanya. Tidak ada ilah selain realitas. Nggak ada persepsi kecuali realitas. Kan apa ya? Penderitaan hidup itu datang karena sesuatu nggak sesuai dengan keinginanku. Dan kita nggak bisa ngatur realitas by the way ya. Makanya hidup tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Disitulah nanti ada alignment, disitulah nanti ada penyelarasan. Jadi kalau kita bicara musuh terbesar hidup ya diri sih gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad bilang setelah perang Badar, kita akan mengalami perang besar. Wah, perang besar apa lagi? Iya, tadi perang kecil. Perang besar tuh ngelawan diri sih gitu. Ya nanti dalam perspektif ini sering disebut hawa nafsu. Nah, gitu. Nah, cuman musuhnya ada di dalam, tapi nunjuk terus yang nyalahinnya adalah gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia gitu. Ibu bapak teman-teman, lapar tuh datang dari dalam loh. Bukan dari orang lain. Aku merasakan lapar dari dalam. Tapi orang suka lupa kalau sakit hati datangnya dari orang lain gitu. Padahal yang dirasain dari mana? Dari dalam. Benci dari dalam. Kesel dari dalam. Berarti kan nothing duduk sama objek yang di luar dong, betul nggak? Dan ya mungkin itu trigger, tapi pelurunya di dalam sih gitu. Dan itu kita punya kekuatan untuk memilih sebetulnya. Mau memilih jadi apa nih kita gitu. Yang akhirnya ketika kita jadi budak, semua remote control keputusannya jadi disimpan di orang lain gitu. Aku happy kalau kamu. Nah, jadi ada syarat ya. Banyak kategori. Dianya beda dikit, jadi nggak happy. Kenapa? Gara-gara kamu. Nah, terus letak independennya di mana gitu? Merdekanya di mana? Liberate-nya tuh di mana gitu? Ya, jadi sampai tahapan ini, teman-teman ibu bapak, kita semua lagi berjuang untuk melepaskan dari diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau Rumi bilang ada sangkar burung gitu ya, nih burung lah gitu misalkan. Even sangkarnya nggak ditutup, dia nggak mau terbang gitu. Kenapa? Karena ya udah dia nyaman di sangkar di sini gitu. Padahal pintunya kebuka lebar banget gitu. Akhirnya dia terpenjara dengan limitasi di sini terus. Dia nggak mau keluar. Makanya kalau dalam konteks ini, hai orang yang berselimut, nah bangun dong gitu. Selimut itu kan zona nyaman misalnya, out of the box gitu. Nah, sekarang lebih asik lagi ya, bukan think out of the box. There is no box at all malah. Jadi yang membuat box batasan siapa? Belief nih. Siapa? Si aku. Apa akunya gitu. Bukan apa adanya. Jadi judgment. Yang capek siapa? Diri sendiri kan. Yang rugi siapa? Diri sendiri juga gitu. Nah, maka nanti kita mengerti bahwa segala sesuatu kembali kepada diri, itu intinya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi saya rasa ini dulu nih penting untuk kita renungkan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya, contoh. Contoh nih. 30 ayat 30 dulu ya. Supaya kita getting clear. Supaya kita nggak termakan persepsi gitu.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Ya di sini agama juga udah jadi persepsi ya. Agama tuh jadi kelompok, jadi apa ya oke. Tapi agama tuh sebetulnya lifestyle atau kesadaran. Fa'akim, akim tuh tegak. Makanya disebut akimi sholat. Makanya nanti satu akar sama kiamat. Ya kiamat bukan urusan hancur, bukan ya. Tegaknya kesadaran. Karena kalau tegaknya kesadaran hadir, semua konsep hancur. Gitu. Jadi hari kiamat adalah hari semua konsep hancur. Di situ kita akan bertemu dengan the truth gitu. Ya, meskipun dalam perspektif yang lebih umum disebut hancurnya alam semesta lah, but that's okay anyway. Ya, kita penting untuk mengiamatkan diri ya, itu penting gitu. Makanya disebut qiyam. Makanya dalam sholat juga disebutnya akimi sholat. Tegakkanlah gitu. Oke ya, fa'akim wajhaka lidin. Din adalah the lifestyle. Din adalah consciousness. Consciousness yang hanif gitu. Gitu ya, consciousness yang kembali kepada realitas gitu. Di mana semua fitrah yang telah diciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jelas ya. Jadi gini-gini tuh banyak yang nggak sadar sih gitu. Jadi wajar kalau ada chaotic ya udah juga. Kan kita juga perlu yin yang ya. Nggak semuanya harus sadar juga gitu. Kan namanya juga panggung sandiwara ya. Semuanya punya peran. Dan kita nggak bisa memaksakan kesadaran sama siapapun. Nggak bisa. Karena dia tumbuh. Tumbuh tuh tergantung merawatnya gitu. Jadi jangan terlalu sibuk merawat tumbuhan orang gitu. Itu ya. Nah, maka di 31-nya menarik nih. Dengan kembali kepada track yang benar, back on track, the truth of reality, tubuh itu kan kembali. Dan alert kepada semua realitas. Kita tuh kadang-kadang sering diajarin takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu terlalu, gimana ya, terlalu wide gitu. Tapi untuk dibawa ke arah realitasnya, dibawa ke arah buminya jadi susah gitu. Ya kan orang yang takwa tuh orang yang hati-hati sama pikirannya. Itu takwa. Orang yang waspada sama perasaannya. Orang yang waspada sama memorinya gitu. Karena dia sadar bahwa aku bukan pikiranku, bukan perasaanku, bukan memoriku, bukan. Kalau hari ini masih tertekan dan masih tersakiti oleh kasus 5 tahun yang lalu, berarti belum sadar gitu. 5 tahun lalu tuh udah nggak ada. Kenapa masih sakit hati sekarang? Kita bisa menyelesaikan sesuatu yang ada. Yang nggak ada gimana mau ngeberesinnya? Illusion. Jadi kita hidup di kepala atau hidup dalam kehidupan? Yang jangan-jangan kebanyakan hidupnya di kepala. Tidak menikmati embracing life gitu. Dan kita tahu bahwa salah satu sifat alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu loncat depan, belakang. Susah untuk kita dibawa menuju kepada kekinian saat ini. Gitu ya. Nah, terus dia bilang, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Ini kita ngomongin musyrik gitu ya, sering banget tentang berhala lah, patung lah, lukisan lah apa. Jangan lupa, orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Bahkan bergolong-golongan aja udah musyrik gitu. Yang paling bahaya, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Berarti belief system yang membuat dia lebih spesial dari orang lain. Pokoknya yang lain neraka, yang paling benar aku. Musyrik nggak? Gimana? Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan yang ada pada golongan mereka. Berarti ketika dia menuhankan akunya, kelompoknya, dia menolak semua realitas bahwa semua berbeda gitu. Berarti kan lepas dari bijaksana dong, gitu intinya. Gitu ya. Nah, sekarang terbalik nih, ada fitrah. Ini kita penting untuk membahas tentang
perspective of self gitu ya, teman-teman, ibu bapak. Kalau ngomongin self, diri, itu yang mana sih? Gitu. Aku tuh yang mana? Karena bisa jadi yang aku kenal sekarang adalah ide tentang aku. The idea about myself. Gitu ya. Satu. Yang kedua, contoh, sedih. Aku merasakan sedih. Jadi sedih aku bukan. Benci aku bukan. Kan merasakan. Berarti ada sesuatu yang selalu merasakan sedih. Dan ketika kita mulai terjebak dalam kesedihan, ya aku adalah si sedih. Lah, katanya tadi merasakan. Dan seterusnya. Nah, artinya, gimana kita akan melihat seapa adanya kalau kita tidak mengembalikan kepada konteks yang disebut dengan yang namanya fitrah gitu. Makanya message penting dari Ramadan itu adalah minal aizin wal faizin. Idul Fitri. Dan ini cuma jadi seremonial aja sih gitu. Dah aja dirayakan, bagus. Tapi secara apa? Ritual. Belief. Dan ini semua dilakukan dalam bentuk apa? Ragawi aja misalkan. Kenapa? Kebiasaan. Udah 30 tahun tiap bulan Ramadan puasa, habis gitu mudik untuk apa? Idul Fitri. Iya. Sholat Id. Iya. Terus fitrahnya apa? Ini jangan-jangan tanpa sadar dikerjain tanpa sebuah kesadaran gitu ya. Yang akhirnya kita melanggengkan tradisi gitu. Jadi nilainya tuh jadi hilang. Value utamanya jadi hilang. Malah justru aksesorisnya yang jadi penting gitu. Ya kayak penyembelihan kemarin gitu. Sapi itu kan aksesoris ya. Kambing tuh aksesoris gitu. Kan esensialnya bukan itu gitu. Bukan menyembelih sapi kambingnya, bukan. Itu aksesorisnya aja sih. Penting. Aksesoris kan penting ya. Ibu-ibu kalau nggak pakai aksesoris kan suka nggak pede gitu. Penting. Tapi jangan aksesorisnya gimana banget. Tapi juga pede bukan datang dari aksesoris gitu. Pede itu datang dari mengenal diri. Maka dia percaya diri. Gitu. Gitu ya. Makanya ketika kita menyimpan aksesoris sesuai sama tempatnya jadi lucu, jadi oke. Tapi kalau aksesorisnya justru malah yang lebih dominan, ya gimana gitu. Oke ya. Nah, ketika kita bicara tentang fitrah, ini penting nih. Kita kenali dulu fitrah kita tuh yang mana. Simpel ya teman-teman ibu bapak. Kita penting membahas ini mungkin dalam beberapa pertemuan lah ya. Jadi ini pelan-pelan dulu aja. Ini kita udah ulang-ulang nih ngomongin tentang si iceberg ini gitu. Jangan bosen. Kalau kita ngelihat gunung di lautan, kita akan ngelihat bahwa gunungnya pendek. Iya, yang pendek itu ujungnya. Nah, ke dalamnya kita nggak tahu gitu, sedalam apa. Maka ini berlaku seperti kita juga. Kita ngelihat orang yang kita tahu berdasarkan apa? Persepsiku. Kayaknya kemarin saya bikin video gini, teman-teman, ibu bapak. Katakanlah ini entire life seseorang dari A sampai Z. Yang kita tahu tentang orang itu cuma satu titik kecil dari perjalanan A sampai Z yang mungkin ini ada triliunan atau kuadriliun titik. Udah gitu ngelihatnya dari media sosial lagi. Dan kita ngejudge titik kecil ini sebagai orang itu adalah ini banget. Menurut siapa? Menurut apa akunya? Dikonfirmasi sama banyak orang lagi. Makin yakin, makin yakin, makin yakin, makin yakin, makin yakin, makin yakin, makin yakin. Makanya believer tuh senangnya berkerumun, teman-teman Bu, Pak. Senangnya ngumpul gitu. Karena dia perlu dikuatkan. Bener ya, bener ya, bener ya gitu. Maka kadang-kadang bawaannya pengen ngerubah orang lain ngikutin beliefnya dia gitu. Wah, udah aja.
Kalau orang udah ngajak orang lain ngikutin beliefnya dia, salah satu ciri bahwa dia juga nggak pede-pede amat sama beliefnya dia gitu. Makanya ngajak-ngajak orang gitu. Ya, jadi hati-hati juga nih gitu. Ngelihat dikit, wah dia tuh orangnya ya. Begini begitu. Kayak udah kenal seumur hidupnya gitu. Dia tuh gini gitu. Misalkan. Ya tapi ini sesuatu yang enjoyment juga sih ya. Jadi bahan konten gitu. Ya gitu. Tapi menjebak. Makanya teman-teman ini penting ya. Once kita merasa di dunia internet ini semakin bebas, jangan lupa ada satu yang disebut dengan yang namanya filter bubble, algoritma. Setiap apapun yang disuguhin ke kita, itu kita semakin berkutat di wilayah kesempitan kita. Sok aja teman-teman nge-searching panci, yang didatengin panci. Nggak pernah buku tiba-tiba. Berarti kalau kita nge-googling radikalisme, yang didatanginnya itu semua. Dah, kita nggak bisa muter kemana-mana. Dah. Tanpa sadar semua kita akan masuk ke dalam filter bubble gitu. Makanya disadari ketika, waduh internet bebas banget. Padahal juga tertutup dalam tanda petik ya, si filter bubble ini yang membuat kita akhirnya muter-muter di situ lagi. Nanti merekomendasikan YouTube-nya ini, TikTok-nya ini, Instagram-nya ini, ininya ini. Udah nggak jauh-jauh tuh dari topik yang kita cari. Makanya yang radikal makin radikal, yang liberal makin liberal gitu misalkan contoh. Kenapa? Karena filter bubble ini gitu. Ya, makanya ada objective reality, subjective reality, sekarang virtual reality. Coba. Ini makin ilusi lagi gitu. Teman-teman, ibu bapak nggak tahu lagi denger rekaman apa bener ya sekarang. Saya di mana gitu. Sayanya tuh siapa? Yang jelas lagi lihat layar aja. Layar yang ada suara orang ngomong gitu. Terus nggak dikunyah, diyakini lagi gitu. Nah, kan bahaya ya. Makanya nanti kita mengerti bahwa penting banget untuk kita memiliki filter gitu. Kang, tapi disakiti, dibohongi itu misalnya real sih. Jadi sekarang yang perlu ditata diri gitu ya Kang, acceptance. Oke, sekarang kita lihat dulu. Saya tanya ya, kita renungkan nih teman-teman. Disakiti. Disakiti. Secara fisikal dipukul iyalah. Oke. Itu disakiti. Ya harus dihindari lah ya. Ya jangan sampai juga saya pasrah aja dipukul diam gitu. Makanya maaf ya. Pasrah, tawakal, sama bego itu beda tipis memang gitu. Itu juga penting untuk kita renungkan gitu. Tapi kalau ngelihat dari penelitian, 80% disakiti bukan by physical, tapi by mental. Gitu ya. Jadi kalau disakiti real iya dong, jelas. Harus menghindar iya dong gitu. Kita harus punya dalam tanda petik movement gitu, itu penting. Nah sekarang kita bicara dulu tentang yang mental nih. Kalau yang disakiti fisik udah jelas lah ya, kita bisa menghindar secara fisikal juga. Tapi teman-teman renungin deh ibu dan bapak, kita benci sama orang, ini si bad guy lah ya, bad people. Even si orang ini dimasukin ke roketnya Elon Musk, dibawa ke Mars, udah nggak ada. Memorinya masih ada di sini. Keklik aja folder ini, udah nggak ada nih. Drop tuh moodnya. Bete langsung. Lagi happy ke mall. Ketemu orang yang dulu ada gini, udah langsung tuh drop. Foldernya di sini keklik gitu. Makanya sadar klik, apalagi login, udah gitu subscribe lagi. Sama benci, bete, iri, dengki. Nah ini subscriber kebencian tuh banyak gitu sekarang. Bencinya datang, langsung tuh gitu. Padahal si clicking point ini kita punya kekuatan gitu. Ya, nah sekarang pertanyaannya.
Tadi statementnya gini, disakiti, dibohongi itu real. Yes. Disakiti, dibohongi itu real. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang, at least, let's say ya, ada 2 orang, lagi ngomong gini, lagi ngomong, udah. Begitu kita ngelihat orang ini, diam dua-duanya, zet. Nah, muncul nih. Ada secara objektif atau subjektif dari beliefnya dia. Kalau dia berpikir bahwa, waduh, 2 orang ini kayaknya lagi ngomongin kehebatan gue, nih kagum dua-duanya sama gue. Emang sih. Dah. Tapi beda cerita. Nih orang dua-duanya kayaknya lagi ngejelekin deh. Kayaknya lagi gitu, gini-gini, kayaknya aku direndahkan deh. Pertanyaan. Yang di luar di sini tidak punya kekuatan apapun atas respon kita. Dan pertanyaannya, begitu terasa diomongin, dijelekin, dibohongin, dalam tanda petik apapun, kita merasa sakit. Sakitnya ada di mana? Di dalam, di sini. Berarti emang udah dasarnya si sakit ini ada sejak lama. Cuman mungkin emang gak kerasa. Dengan hadirnya trigger ini, sakit ini jadi muncul, pop up. Sakit hatilah di situ. Pertanyaan. Kita dianggap disakiti sama orang lain, ini kita bicara non-fisikal ya. Padahal si sakit atau luka itu udah ada, yang di luar dia hanya menjadi trigger. Artinya ketika dia men-trigger untuk menyadarkan kita punya luka di sini, kita benci sama dia. Pertanyaan, lukanya sembuh nggak? Enggak. Teman-teman, ibu bapak kalau luka kena sayatan pisau, dikasih tensoplas, bukan tensoplasnya ngebetulin, bukan, dia nutup aja sih. Tapi tubuh punya proses healing yang terbaik. Nah kalau ini cuma ditutup-tutupin dengan semua apapun yang kita tidak membuat itu jadi healing, lukanya membesar. Makanya apa yang kita tolak akan menguat. Nanti ketemu another body, another person, tapi same problem gitu. Itu lagi. Itu lagi. Kenapa? Orang lukanya belum beres. Nah, kalau kita ngerubah si subjektif jadi objektif tadi, makanya gini ya teman-teman, ini keren nih. Orang ngejelekin karena dia nggak sadar. Udah pasti. Berarti dalam tanda petik dia nggak tahu lah gitu. Makanya kebayang nggak waktu Yesus mau disalib, doanya dia sama Tuhan gini, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka cuma mengikuti belief sistemnya mereka, kebiasaannya mereka, persepsinya mereka. Dia nggak kenal siapa yang sejati. So, that's okay for me gitu. Nah berarti ketika jadi trigger ini juga adalah perannya Tuhan kalau kita mau bicara tentang itu. Ketika dipinjemlah si peran-peran ini untuk menyadari luka-luka yang ada di sini. Secara sadar ya. Sama orang yang menyakiti, kita anggap menyakiti, kita anggap benci. Harusnya kita benci atau berterima kasih kira-kira. Ya kalau nggak ada dia, kita nggak pernah sadar kita punya luka misalnya. At least ketika kita punya penerimaan dan sadar bahwa oh there is something to heal inside misalkan. Berarti fokusnya kemana? Ke dalam. Karena kalau di dalamnya sembuh, di luar mau gimana pun nggak ngaruh lagi. Itulah kenapa Ibrahim tahan dibakar api, mau dikomporin, dijelekin, dia stay cool inside. Kenapa? Karena dia stable di dalamnya. Bahwa responnya dia terhadap apapun di luar eksternal tidak memengaruhi kesadaran dia. Kenapa? Karena dia sadar mana realitas,
mana persepsi, mana realitas, mana belief gitu. Gitu ya. Jadi nanti seiring pembahasan ini saya rasa penting. Jadi kalau tadi pertanyaan atau statement berikutnya, acceptance, that's it. Tapi acceptance di sini tuh beda antara pasrah berpengetahuan dan berkesadaran, jadinya ignore gitu. Tapi kalau kita punya knowledge dan punya kesadaran, jadinya embrace gitu. Gitu ya. Jadi yang terpenting kita fokus ke diri sendiri, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi dari pihak luar sendiri. Ya, pihak luar kan nggak menentukan apa-apa by the way. Kita punya kekuatan terhadap own self gitu. Persepsi dari luar, apa dari luar, iya, itu kan semua adalah external things gitu sebenarnya. Kan kita punya kekuatan untuk memilih sebetulnya. Dan memang nggak mudah karena terutama berkaitan sama hubungan keluarga ibu, bapak, dan anak gitu misalnya. Makanya kemarin saya bikin video juga bahwa kenapa pentingnya kesadaran, ibu juga harus menyadari bahwa anaknya datang melalui dia, bukan dari dia. Maka fungsinya bukan ngatur dia jadi apa, menemani dia bertumbuh sesuai dengan apa seharusnya. Tapi ada realitas subjektif lagi. Ibu yang sukses kalau anaknya ranking 1 dan pinter matematik, udah tuh jadi belief. Dipakai sama dia. Dipaksa anaknya ranking 1 di matematik gitu. Padahal dia jago melukis gitu. Jadi yang menghijack tumbuh kembang anak siapa? Ibunya. Yang mana? Yang dia tidak memiliki kesadaran realitas secara objektif. Karena dia punya pembanding dengan belief system dia yang lama gitu. Di mana? Diwariskan dari orang tuanya. Dan kita tanpa sadar mewariskan si belief itu kepada anak cucu keturunan kita. Jadi nggak berubah dong. Gitu ya. Makanya kalau ngelihat perspektif Quran, kita jadi ingat ayat ini nih. Ini keren sih. 4 ayat 9 ya. 4 ayat 9 tuh bilang gini. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Anak-anak yang lemah. Berarti anak-anak yang lemah di sini adalah ketika substance kesadarannya nggak dipupuk gitu. Kenapa? Hanya diwariskan belief system lama. Misalkan. Ya contoh ya. Dengan belief bahwa orang Islam wajib melakukan ritual A, B, C, itu yang ditanyain terus. Contoh, nah udah sholat belum? Udah, oke bagus. Berapa persen orang tua yang nanya gini? Nah, di sholat khusyuk nggak? Dikit. Nah, waktu sholat bacaan bagian mana yang kamu nggak paham? Atau nanya, nah udah happy belum hari ini? Udah maafin orang belum hari ini? Substance jadi hilang gitu. Esensialnya jadi hilang. Yang ditanyain olahraganya. Rasanya ditanyain nggak? Enggak. Kenapa? Belief system. Anak yang soleh adalah anak yang rajin ritual sholat. Benar, nggak salah. Nggak salah sama sekali. Tapi cek lagi dong. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Oh, itu jembatan ternyata. Oh, ternyata jembatan adalah tempat untuk menyampaikan. Oh, titik sampainya apa? Takwa, gitu. Jadi ritual jembatan menuju takwa. Bahayanya, baru ritual udah ngerasa nyampe gitu. Akhirnya parameter indikatornya ditanya, sholatnya rajin nggak gitu. Bener, penting banget dong. Tapi jangan lupa itu jembatan. Output takwa jangan nomor 1 kan, jangan lupa ya, nggak pelit gitu. Atau kontrol emotion gitu, atau memaafkan gitu. Kan ini nggak pernah dicek nih. Nah, udah maafin orang belum hari ini gitu misalnya. Kan ini tanya ini jembatannya mulu gitu. Dan jangan-jangan nggak peduli juga mau nyampe mau nggak, yang penting kelihatan jembatannya dibangun gitu. Dibangun mulu jembatannya pakai emas. Tapi yang naik jembatannya nggak nyampe-nyampe gitu. Gimana?
Ya, gitu ya teman-teman ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi hari ini at least ada perspektif dulu gitu. Bahwa jangan lupa selalu lah bertentangan antara belief system dan realitas gitu. Karena realitas ini ada yang subjektif. Subjektif itu selalu dikuasai oleh belief gitu. Ya, nanti kita akan bahas ini di beberapa pertemuan yang akan datang. Terakhir ya, sebelum kita bridge ke apa namanya ke pertemuan berikutnya untuk bahan. Sampai sini oke, teman-teman. By the way, kita cek-cek dulu, bisa didengar jelas ya? Aman ya? Bisa diikuti, bisa disimak. Paham ya? Tepuyang. Enggak ya? Nggak puyeng ya? Paham ya? Oke. Sip, thank you. Terima kasih. Ya, penutup. Penutup. Bahan dibawa pulang. Bahan untuk kita renungkan. Oke, jadi gini. Kita bicara tentang self. Diri kita tuh, apa ya? Diri kita tuh lautan yang nggak ada dasarnya lah kasarnya. Saking dalamnya gitu. Kalau ngelemparin koin ke sumur begitu ting, tiba-tiba dalam waktu 2 menit, tahu sumurnya segitu dalamnya. Lempar lagi ting, wah ini agak 5 menit nih. Buset dah dalam banget berarti. Nah hidup ini ngelempar koin sampai 30 tahun bunyi koinnya nggak ada gitu. Nah, kebayang gitu dalamnya segimana. Ya, nah, sekarang kita bicara kedalaman sedikit. Ya, kita bicara tentang kedalamannya sedikit. Dikit aja. Supaya nanti kita akan paham. Kok hilang? Oke. Yes. Diingetin ya, kita perdalam tentang si iceberg. Ini tuh kalau di teorinya panjang banget teman-teman, ibu bapak, tapi ini tuh be simple aja ya, supaya kita bisa praktikal. Kita tuh lahir dalam tanda petik ya, nanti kita ngerti sih. Katakanlah, gimana ya bahasanya? Lahir kita tuh no program. Dah, ini bahasa gampang. Kita cuman membawa operating system bawaan. Kayak beli laptop baru dari toko, belum bisa langsung zooman. Kenapa? Nggak ada program. Jadi kalau mau zooman gimana caranya? Install dong. Ya, jadi kita lahir tuh kayak laptop baru. Berarti kalau laptop baru udah ada random access memorinya, ada hard disknya, ada keyboard, mouse, etc. Komplit aja. Layar ada, sound ada. Maka kita dikasih senses, pendengaran, penglihatan, indera, penciuman, pengecapan, perabaan. Itu juga part of senses, part dari perlengkapan diri gitu ya kira-kira. Dan kita sadari dulu bahwa kata lahir ini tidak hanya dalam wilayah fisik, yang keluar fisik. Enggak. Lahir artinya masuk ke dalam dimensi yang lain. Itu terlahir. Dari dimensi alam rahim ke alam dunia gitu. Itu lahir namanya. Maka perjalanan antar dimensi itu disebut perjalanan goib. Nah, jadi goib itu bukan aneh-aneh, bukan. Another dimension. Maka pertama dalam Al-Baqarah beriman kepada yang goib. Sadari bahwa kamu tuh multidimensi gitu kira-kira. Oh ternyata bukan hanya dimensi fisik ya gitu. Buktinya begitu ngelihat sesuatu merem. Sesuatunya udah hilang, kok masih ada di dalam ya. Nah berarti ada dimensi lain nih selain dimensi fisik gitu. Ya, teman-teman kan bisa ingat-ingat sesuatu yang nggak ada di depan orangnya. Aduh, jadi ingat dia nih. Nah, ada ingat. Orangnya ada? Nggak ada. Seingat di mana? Nah, another dimension. Tuh ya. Jadi konteks adalah dimensi.
Yes, benar. Hidup adalah seni menerima, melepaskan. That's it. Yes. Benar banget. Nah, singkat cerita, kita dikasih wilayah sadar dan wilayah program yang disebut bawah sadar. Ini semua tools, teman-teman. Tapi diri kita sejatinya adalah jauh di bawah. Inilah yang disebut self. Inilah nanti kalau dalam perspektif ini disebut ruh lah, katakanlah. Rohul Kudus gitu. Berarti kalau mau menuju ke sini, semua program yang di sini harus dilewati, ditembus. Maka sang sadar harus menembus bawah sadar, tembus. Oh ini tuh kalau kita lihat layernya, wah udah deh, dalam banget aja. Sampai akhirnya ke sini. Berarti kalau kita tidak bisa menembus ini, nggak akan pernah nyampe ke sini. Dan dari atas ke bawah, inilah yang disebut perjalanan haji. Gitu. Menuju kepada Baitullah. Makanya haji Baitullah sejati di dalam. Inilah nanti yang disebut perjalanan kolbu. Singkat cerita ya. Begitu kita lahir, kesadaran ini belum aktif. Off, freeze. Ini yang aktif 100%. Inilah yang disebut kondisi theta seseorang. Hipnosis. Maka di wilayah ini 100% diterima tanpa filter. Ibunya gimana, bapaknya gimana, terima aja. Sejak kandungan bahkan. Jadi jangan heran nih kalau ada orang ngomong, kamu emak lu banget deh, bapak lu banget deh. Terus dia nolong, enak aja. Nggak bisa, kenapa? Ibu bapak ter-outprint di alam bawah sadar kita, mau nggak mau. Karena nanti kita ngerti bahwa hidup adalah outprint bawah sadar kita. Ini yang menjadi habits, value, belief, dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih detail. Yes, saat lahir kesadarannya tertidur. Dan ini dilakukan paling dahsyat usia 0-7 tahun. Maka 0-7 tahun pendidikan prime banget, penting sepenting-pentingnya. Oke? Di sini muncullah belief. Datang dari mana? Figur otoritas. Siapa? Ibu bapak. Pemuka agama. Oh, udah tuh. Nggak ada nalar kritis, terima aja. Kitab suci. Terima aja. Letter luck gitu. Ya kalau sekarang media sosial gitu. Kan unik ya, di media sosial di berita disebutkan 100 orang berkumpul bla 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 bla. Belief lagi. Yang datangnya 1, 2, nggak tahu, mengalami langsung enggak, tapi ngeributin. Tadi yang datang 5 orang, 100 tahu nggak? Enggak, 80. Kenapa? Dia baca dari 3 sumber berita yang beda. Berantem. Datang dari apa? Illusional. Nah ini it's happening gitu di society kita sekarang. Makanya kita sadari bahwa kita hidup dalam lautan ilusi. Nah, to be simple adalah once kita memperbaiki belief system kita akan pelan-pelan belajar out of illusion menuju kepada realita. Itulah disebut Matrix. Makanya film Matrix itu dokumenter kan gitu ya. Tuh keren banget gitu ngegambarin syahadat yang asik tuh di situ gitu salah satunya. Gimana dia melihat realitas. Melepaskan kontak lens beliefnya, melepaskan kontak lens persepsinya. Belajar melihat apa adanya, bukan melihat apa akunya. Berarti disitulah melepaskan atau detachment keakuan gitu. Oke, teman-teman, itu dulu saya rasa udah 14.43. Ini dilanjutin panjang banget, pelan-pelan ya. Jadi lihat dikit beda, jangan terlalu kompulsif gitu ya.
Ya beda sama beda aja, sudut pandang beda. Ya kita aja yang datang sekarang materi sama, ayatnya sama, yang ngomong sama, output disuruh nyeritain, nggak ada yang sama pasti. Ya, karena nanti kita akan bicara ini salah satunya. Nah, true, true, truth. Nah, kita semua berlomba-lomba pengen jadi true, tapi nggak jadi truth gitu. Di sini dia ngelihat biru sih, kotak. Enggak, bulat. Sorry, merah, kotak. Enggak, bulat, biru lagi. Enggak, oh udah nggak beres-beres tuh. Nah, lepasin true-nya. Kita akan menuju kepada the truth gitu. Oke ya, nanti kita bahas pelan-pelan ke situ. Teman-teman, terima kasih. Saya rasa itu dulu sementara yang bisa kita bahas. Ternyata bisa digabungkan antara ajaran saya sebelumnya Kristen dengan ajaran Buddhis yang saya pelajari. Semoga ada rekamannya. Oh iya, iya. Nanti kalau kita udah ngelihat, kan Quran tuh ngomong gini nih teman-teman. Ini penting banget nih. 22:17. Sesungguhnya orang-orang beriman, mau beriman kek, mau Yahudi kek, mau Nasrani kek, mau Majusi kek, mau musyrik sekalipun, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Ya kita nggak bisa judgment, itu nomor satu. Dan begitu kita mulai menyadari bahwa satu kesatuan yang satu gitu, sebenarnya lagunya itu aja, cuman aransemennya aja yang beda gitu. Nah kadang kalau kita sibuk sama aransemennya, ngedengar beda aransemen, sensitif, salah. Padahal intinya itu juga. Jadi ada orang berantem, yang satu pengen aqua, yang satu pengen amidis. Padahal kalau orang haus, yang dibutuhkan adalah mineral water gitu. Dia nggak beli dan nggak minum mereknya gitu. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman, ibu bapak. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dibawa, ada sesuatu yang bisa direnungkan dari diskusi kita di siang hari ini. Keep awake, jangan banyak bobo dalam tanda petik. The sleep of consciousness gitu. Tapi poin pentingnya adalah mari kita sama-sama menjadi the best version of me gitu. Jadi lebih ke kontemplasi, lebih ke meniti ke dalam diri, karena my life is my making gitu ya. Hidupku adalah pilihanku, nothing to do sama other semua gitu yang di luar. Karena ya yang akan selalu menemani kita seumur hidup ya ini gitu. Ya, jadi yuk make sure kita self care, self love, find ya terus gitu menggali, pengenalan lagi. Karena semakin menggali dan menggali, semakin kenal dan kenal, dan semakin di situ disebut man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kamu kenal dirimu, kamu kelak akan mengenal Tuhanmu gitu. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat.